Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya. Berkat limpahan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri, termasuk melalui kegiatan pembelajaran seperti yang akan saya sampaikan dalam video pidato ini. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan hasil analisis ini sebagai bagian dari penilaian ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Safina Stalib dari program Studi Manajemen Universitas Pakuan, kelas 3A dengan NPM 021124138. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dengan judul Analisis Fenomena Sosial tentang Penilaian Status dan Nilai Individu berdasarkan jenis handphone. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial yang muncul di masyarakat modern, di mana banyak orang menilai status dan nilai seseorang berdasarkan barang yang dimilikinya, khususnya jenis handphone yang digunakan. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dan moral, di mana citra material seringkali dianggap lebih penting daripada kepribadian dan integritas seseorang. Dan sebelum saya memulai pembahasan lebih dalam, saya berharap teman-teman dapat menyimak dengan fokus dan semangat. Jangan sampai kehilangan sinyal konsentrasi, karena pembahasan ini lebih penting daripada notifikasi chat yang mungkin baru saja masuk ke dalam handphone kalian. Baik, saya akan mulai dari judulnya terlebih dahulu, yaitu Analisis Fenomena Sosial tentang Penilaian Status dan Nilai Individu berdasarkan jenis handphonenya. Pada slide pertama, yaitu daftar isi, terdapat 8 poin, yang dimana poin pertama adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, faktor penyebab, dampak sosial, solusi moral dan sosial, refleksi individu, manfaat perubahan pola pikir, dan kesimpulan. Yang akan saya bahas pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, muncul fenomena sosial yang menarik sekaligus memprihatinkan, yaitu kebiasaan sebagian individu dalam menilai seseorang berdasarkan kepemilikan barang-barang tertentu, khususnya jenis handphone yang digunakan. Dalam konteks ini, banyak orang beranggapan bahwa individu yang menggunakan ponsel bermerek mahal seperti iPhone dianggap lebih berkelas, sukses, dan modern dibandingkan dengan mereka yang menggunakan ponsel Android atau merek lain yang lebih sederhana. Pandangan ini secara perlahan menciptakan persepsi sosial yang salah, karena mengaitkan nilai diri seseorang dengan simbol material semata. Selanjutnya, yaitu adalah identifikasi masalah. Masalah utama yang timbul dari fenomena ini adalah semakin kuatnya budaya materialisme dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak individu kini menilai seseorang dari apa yang terlihat, bukan dari kualitas yang dimiliki. Hal ini menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang serius. Seseorang yang tidak memiliki barang bermerek seringkali merasa minder, tidak percaya diri, bahkan dikucilkan oleh lingkungan pergaulannya. Sementara itu, mereka yang memiliki barang mewah seringkali memperoleh penghormatan berlebih yang tidak seharusnya. Slide selanjutnya yaitu faktor penyebab. Fenomena penilaian berdasarkan jenis handphone tidak muncul secara tiba-tiba tentu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, pengaruh media sosial sangat dominan dalam membentuk persepsi dan standar sosial masyarakat. Di berbagai platform digital, kemewahan dan cita gaya hidup tinggi sering kali ditampilkan sebagai simbol keberhasilan dan kebahagiaan. Pola semacam ini secara tidak langsung menanamkan mindset bahwa untuk dihargai, seseorang harus memiliki barang-barang mahal termasuk gawai. Yang kedua, kurangnya pendidikan karakter dan literasi moral di kalangan masyarakat menyebabkan banyak orang tidak mampu membedakan antara nilai sejati dan nilai semu. Masyarakat menjadi mudah terpengaruhi oleh tren konsumtif dan berorientasi pada citra. Ketiga, budaya konsumtif yang terus dipromosikan oleh industri dan media memperkuat keinginan untuk tampil mewah demi pengakuan sosial. Iklan dan promosi produk premium menanamkan pesan bahwa kepemilikan barang mahal adalah representasi kesuksesan dan harga diri. Padahal, pandangan semacam ini justru menjauhkan manusia dari nilai kesederhanaan, kerja keras, dan penghargaan terhadap diri sendiri apa adanya.
Selanjutnya, dampak sosial. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku menilai seseorang berdasarkan jenis handphone sangat luas dan mendalam. Dari sisi psikologis, hal ini dapat memicu rasa rendah diri, iri hati, dan kecemasan sosial pada individu yang tidak mampu mengikuti standar tersebut. Banyak orang merasa tidak pantas bergaul dengan kelompok tertentu hanya karena tidak memiliki barang yang sama. Hal ini dapat menimbulkan perasaan terasing dan menurunkan rasa percaya diri seseorang dalam berinteraksi. Secara sosial, fenomena ini menyebabkan timbulnya ketimpangan dan diskriminasi. Masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan tingkat-tingkat ekonomi, di mana mereka yang memiliki barang mahal cenderung dianggap lebih layak dihormati. Akibatnya, interaksi sosial menjadi tidak tulus karena didasari oleh faktor status, bukan kesetaraan. Selain itu, perilaku ini juga memperkuat budaya konsumtif di masyarakat. Karena banyak individu yang akhirnya memaksakan diri untuk membeli barang mahal demi citra sosial meskipun tidak sesuai kemampuan ekonomi. Selanjutnya, solusi moral dan sosial. Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan langkah-langkah strategis yang berakar pada pendidikan moral, sosial, dan karakter. Solusi pertama adalah memperkuat peran pendidikan, baik formal maupun non-formal, dalam menanamkan nilai kesederhanaan dan kesetaraan. Sekolah perlu berperan aktif dalam membentuk kesadaran moral peserta didik agar mereka memahami bahwa nilai seseorang tidak dapat diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari integritas, kerja keras, dan sikap saling menghormati. Solusi kedua adalah memperkuat peran keluarga sebagai unit pendidikan pertama dan utama. Orang tua harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesederhanaan dan menghargai keberagaman sosial. Anak-anak perlu dibiasakan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan materi. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, rendah hati, dan mampu menilai seseorang dari aspek moral, bukan ekonomi. Selanjutnya, refleksi individu. Perubahan sosial yang sejati selalu dimulai dari kesadaran individu. Setiap orang harus berani merefleksikan diri, apakah selama ini kita sudah adil dalam menilai orang lain? Apakah kita menilai seseorang dari karakternya atau dari kemewahan yang ia miliki? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi awal bagi perubahan besar dalam cara berpikir masyarakat. Individu yang matang secara emosional tidak membutuhkan pengakuan dari benda. Ia memahami bahwa kebahagiaan dan harga diri tidak ditentukan oleh merek handphone atau nilai material apapun. Dengan kesadaran seperti ini, seseorang akan lebih fokus pada pengembangan diri dan kontribusi positif terhadap lingkungannya. Selanjutnya, manfaat perubahan pola pikir. Jika masyarakat mampu mengubah pola pikirnya dan berhenti menilai seseorang berdasarkan kepemilikan materi, manfaat yang dirasakan akan sangat besar. Pertama, hubungan sosial akan menjadi lebih tulus dan sehat karena setiap orang dihargai berdasarkan kepribadian bukan penampilan. Kedua, rasa percaya diri masyarakat meningkat karena mereka tidak lagi merasa tertekan oleh standar sosial palsu. Ketiga, budaya konsumtif yang merugikan akan berkurang digantikan dengan gaya hidup sederhana dan bijak dalam menggunakan teknologi. Yang terakhir, kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena menilai seseorang dari jenis handphone yang dimilikinya merupakan cerminan dari terjadinya pergeseran nilai sosial di masyarakat modern. Pola pikir yang menjadikan barang sebagai tolak ukur martabat dan derajat seseorang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mulai terjebak dalam budaya materialistik dan hedonistik. Fenomena ini tidak hanya mengikis nilai kesederhanaan, tetapi juga menumbuhkan perilaku diskriminatif yang menimbulkan jarak sosial di antara individu. Perilaku semacam ini pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis fenomena sosial tentang penilaian status dan nilai individu berdasarkan jenis handphone. Saya berharap melalui materi ini kita semua bisa lebih bijak dalam memandang orang lain dan tidak terjebak dalam pola pikir materialistik yang makin marak di masyarakat saat ini. Mari kita belajar untuk menilai seseorang dari sikap dan karakternya, bukan dari penampilannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.